saya, anggota dewan mau gaji 1 miliar sebulan, saya oke. Ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Nah, tinggal kita belajar matematika. Masuk akal ya. Ya Allah. Iya, iya, iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini guys aku akan mereaction beberapa video gitu ya terkait dari anggota DPR gitu ya yang naik gaji guys. Waduh, ini gajinya nih bikin melongo ya, karena gak masuk akal dan dinilai kurang realistis gitu dengan situasi masyarakat Indonesia yang lain gitu. Ini video yang pertama guys. Tersini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau Bukannya kita 3 Jerome, juta, kita bukannya kalikan, Jerome. 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Selamat datang di kelas matematika. Inilah pentingnya kita belajar matematika. Tunjangan Iya, UMR iya, iya. 50 juta per bulan. Harga kos Oke. tadi dibilang 3 juta per bulan. Nah, sudah sama nih per Bulannya. bulan. Artinya masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per Iya, bulannya 50 dikurangi 3, 47 juta. 47 juta. Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Kalau dikali 26 hari kerja, ya, nih, bulan sama hari nggak boleh dikaliin. Kalau dikaliin, 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya. Itu artinya 3 jutanya per hari. Kalau 3 juta per hari, itu namanya bukan kos. Itu namanya hotel bintang 5, Pak. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes. Gak tahu mau makan apa besok, gak tahu tinggal di mana Bener besok, banget. bisa hidup atau enggak besok gak tahu. GWS deh. Kalau di sekitar Iya kan, sini karena gaji ngontrak atau kita kos gaji kan guru itu kan ada yang sampai kayak cuman 400-500 ribu guys, bayangin. Sedangkan anggota DPR tuh gajinya sebanyak itu gitu. Kenapa nggak anggarannya tuh dialokasikan kepada guru-guru ataupun dosen-dosen yang gajinya masih kurang banget gitu. Kita lihat komentarnya ya. Kok bisa ya Bapak itu jadi pejabat? Hitung-hitungannya aja masih salah. Lambat-lambat aja Bang jelasinnya, DPR tuh lulusan SD soalnya. Kemudian ini ya, ini fullnya guys, ini fullnya. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Astagfirullah. Nanti kita pikirkan, kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya, kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Berarti fix gitu ya, bahwa hitungannya itu adalah per hari. Jadi anggota DPR itu 3 juta per hari. Atau sekarang karena dinilai terlalu besar, jadi Bapak ini mungkin gitu ya berpikir bahwa nyarinya ya udah 1 juta per hari. 1 juta guys, bayangin 1 juta per hari, ya Allah. Ini guys ya, full gajinya ya. Gaji Kita DPR lihat. kita nomor 4 terbesar di dunia. Wow, nomor 4 ya. Yang Luar biasa, pertama ada luar biasa. Nigeria, Kenya, Ghana, negara-negara Afrika, dan keempat Indonesia paling hebat, nomor 4 ya. Kuya-kuya ya, kayaknya happy banget tuh. Kuya-kuya happy banget kayaknya. Waduh, Ketua DPR Puan Maharani membantah kabar kenaikan gaji anggota DPR yang viral di media sosial antara 3 juta per hari atau sekitar 90 sampai 100 juta per bulan. Ia menegaskan tidak ada kenaikan, melainkan pemberian kompensasi uang rumah sebagai pengganti rumah jabatan yang sudah dikembalikan ke pemerintah. Berarti kita harus lihat nih berapa kompensasi uang rumahnya gitu ya. Inilah ya kan wakil rakyat Ini ya. gajinya lebih besar daripada kita. Gaji pokoknya cuma Ada 4 juta nggak 200 nih. Masuk akal ya.
Tapi tunjangan melekatnya ada tunjangan jabatan masih masuk akal 9.700.000. Tunjangan bensin 7 juta, gila. Tunjangan beras 12 juta. Makan pun rakyat yang biayai 12 juta. Iya. Tunjangan suami istri 420 kecil. Tunjangan anak maksimal 168 168.000. Uang sidang 2 juta. Tunjangan PPh pasal 21 2 juta. Oh, ini pajak kita bayarin nih, Semua rakyat PPh. yang biayai. 2,6. Nah, ini nih tunjangan Gila, lain-lain gila. nih sing rak masuk akal blas wis to. Tunjangan komunikasi 15 15 juta 500. Perak ya. Tunjangan komunikasi rakyat aja nggak pernah didengarkan. Ya, aspirasi apapun aja nggak pernah disampaikan kok. Tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, siap hormat 5.500.000. Jadi rakyat selalu hormat. 580. Waduh. Tunjangan peningkatan fungsi 3 juta, bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Rakyat lagi yang ngasih tunjangan listrik. Nah, dan ini telepon. guys, tunjangan Enak rumah banget, nih. nggak 50 juta apapun, berarti per biaya bulan apapun. ya. Jadi bayar listrik, bayar telepon rakyat yang bayar. Asisten Iya. anggota punya asisten 2.200.000 nih. 50. Dan tunjangan rumah nih. 2.250 tuh kan gila per gaji ART sekarang kan 2,5 ya. bulan ya. Jadi totalnya 113.321.800. Dana pensiun seumur hidup, guys. Ada dana pensiun seumur hidup. Gila ya. Tunjangan rakyat meroket saat rakyat lagi serat efisiensi kok pilih kasih. Betul. Gimana nih menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komen. Gimana kolom menurut komen. kalian guys? Coba tulis di kolom komen di bawah. Ini ya, gaji DPR naik 3 juta per hari, 100 juta per bulan. Waduh, lapar tidak ada makan. Ya Allah, kesiannya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kesian banget. Mereka nih bukan nggak mau kerja ya, tapi udah kerja tapi nggak dapat duit gitu. Mereka bukan nggak mau kerja. Jogetannya Uya Kuya kayak happy banget gitu. Berilah aku rezeki, ya Allah. Ya Allah. Luar biasa ya guys ya. Gimana menurut Pak Ahok? Coba kita dengar ya. Kalau saya, anggota dewan mau gaji 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Benar-benar. Semua anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana aja. Nah sekarang lu nggak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar kalau anda profesional. Setiap orang berhak dan harus dibayar mahal. Kalau dia kerja Setiap orang berhak dibayar mahal kalau dia kerjanya profesional. Nah, ini quotes yang bagus nih guys. profesional. Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita, tau? Kamu kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi lu buka, kasih tahu saya. Dan kamu tahu nggak pemerintah pakai Twitter? Ya, artinya kan nggak lakukan tugasnya dong. Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai ketua. Kita otokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer, partai itu ngomong. Kenapa Anda semua diam tidak ngomong? Karena mesti ngomong dong anggota dewan. Benar-benar. Kita kritik di DPR, kita di partai kami kritik. Termasuk PDIP, kemana aja kalian gitu loh. Jangan cuma mau terima gaji 1 miliar juga nggak apa-apa. Dan menteri mau gaji 16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah. Jangan-jangan tunjangan rumah lu lebih dari 20 miliar setahun. Gara-gara perbaikan servis, bongkar, rehab, gitu ya. Anggota DPR plus tunjangannya. Kalau ditotal-totalin itu bisa sampai ratusan juta per bulan. Banyak yang bilang, kok bisa gaji anggota DPR itu ratusan juta plus tunjangannya? Padahal kan kerja mereka gak jelas. Ngasih kebijakan juga gak jelas. Bahkan ada yang tidur pas lagi rapat. Iya. Itu namanya Sirik lu semua. sirik. Kalian bisa ngomong kayak gitu karena kalian gak di dalam. Kalau kalian di dalam, diem. Iya. Siapa yang gak mau punya gaji tunjangan sebulan bisa dapat ratusan juta? Siapa yang gak mau? Kerjanya enak, nyantai, bisa ngasih kebijakan gak jelas. Pas rapat. Iya. Itu semua orang yang nggak percaya akhirat. Sementara itu gitu ya, ada beberapa guru gajinya ya sangat-sangat minim ya, coba. Bagaimana nasib kami, Bu? Perjuangkan kami, Bu. Kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000
per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu. Kalikan 30, 540 cuman, Bu. Bagaimana kami, Aduh, Bu? aku merinding, guys. Aku merinding, Yang sumpah. R3 kami kecewanya kenapa, Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas, Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya, Bu? Kami mohon, Bu, perjuangkan kami, izinkan kami, Bu, untuk bisa diangkat menjadi P3K. Boleh, Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami, Bu. Bagaimana nasib kami, Bu? Kasian banget. Ini ya, ada lagi juga tentang gajinya 300.000 sebulan gitu ya. Dia perjuangkan nih, lihat guys. Dengan gaji yang 300.000 memang sangat tidak cukup. Dia jalan kaki 6 km. Antum sekolahnya sudah ke situ, jadi bagaimanapun kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Rp300.000 guys, bang, 300.000 sebulan. Perjuangannya guys, lihat guys. Ya Allah. Gajinya itu dari komite itu dikasih dengan 150 per bulan, terus dari bos juga dapat 150 per bulan. Ini sekolahnya guys. Kalau untuk kondisi kami yang sudah berkeluarga saat ini untuk gaji yang 300.000 itu memang sangat tidak cukup sekali. Tetapi mau bagaimana, demi anak-anak, tugas Insya Allah berpahala ya Bu, Insya Allah berpahala. Tapi nggak layak ya guys, bener-bener nggak layak. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tanpa guru nggak ada presiden, tanpa guru nggak ada menteri keuangan, tanpa guru nggak ada anggota DPR gitu ya. Jadi semua berasal dari guru. Jadi guru ini adalah pekerjaan yang mulia. Jangan mentang-mentang dibilangnya mulia tuh nggak dikasih duit gitu ya. Tapi tetap harus dihargai. Nah, kalau kita lihat mau dihargai di zaman sekarang itu biasanya dengan materi, dengan uang. Karena untuk itu semua bisa membeli beras, bisa ngasih anak sekolah, bisa beli baju, bisa beli susu, bisa beli buku. Nah, itu semua pakai duit ya. Jadi insya Allah lah. Dan benar aja Pak Prabowo alhamdulillah katanya udah menyiapkan 178,7 triliun guys untuk gaji dan kesejahteraan guru plus juga dosen. Kita lihat videonya. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar rupiah 178,7 triliun guys. Wuhu. Tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Untuk gaji guru. Nah, kalau udah kayak gini kita lihat komenannya. Coba kita lihat komenannya guys. Gaji barista apa? Nakes nggak pernah dilirik kan, kayak nggak butuh aja tuh sama kesehatan. Omongan doang, nih gue nganggur, kasih lah 4 juta kalau sayang rakyat. Kalau nganggur mah nyari kerja, bukan malah minta duit ke orang lain. Lihat guys mukanya. Mana makan siang gratisnya Pak? Banyak guru gaji buta. Hah? Maksudnya apa nih? Karena gajinya kecil pada males ya. Ingat kata Pak Ahok, semua berhak digaji tinggi apabila dia profesional gitu ya. Kata siapa males kak? Saya 250.000 per bulan masuk kelas, nerangin, ngejelasin materi terus, tergantung pribadi guru masing-masing ya. Jangan disamaratain guys. Karena banyak juga guru tuh yang mulia gitu. Dengan mereka tetap tidak bermalas-malasan dan semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini tergantung dari empatinya pemerintah aja sih sebenarnya. Kalau pemerintah berempati sama
guru sama dosen yang udah jelas-jelas memberikan ilmu kepada anak-anak di Indonesia, harusnya tercapai lah statement dari Pak Prabowo dengan menyiapkan 178,7 triliun rupiah untuk kesejahteraan guru dan juga dosen. Diaminin aja dulu guys. Coba kita lihat kata Rocky Gerung. Guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia, tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000, bertumbuh terus tuh. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer, supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Di kita ada perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa? State spending, mandatory spending itu harus diberikan lebih dahulu pada dua institusi ini, pendidikan dan kesehatan. Artinya, betul, pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN, dikit yang dipakai itu. Kemakmuran 25%, dikit. Ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada dua sistem ini, baru boleh bikin jalan tol. Seolah-olah guru itu diagung. Baru bikin jalan tol. Coba kita lihat dari Jerome Pauline ya, tentang gaji guru yang ada di Jepang. Dan istilahnya kalau jadi guru tuh udah aman hidupnya. Harusnya sih jadi kayak gitu kesejahteraan juga di ya. Jepang ini tinggi, jadi mau kerja apapun bisa hidup. Nah apalagi jadi guru, gajinya relatif lebih tinggi. Karena memang juga persaingannya ketat. Nah, persaingan itu lagi. Nah, ketika gaji guru itu tinggi, kesejahteraan guru tinggi, maka banyak orang akan minat menjadi guru. Nah, ketika banyak minat, maka akan ada persaingan ini. Nah, persaingan ini akan membuat level guru dan kualitas guru itu semakin baik, semakin meningkat. Nah, bayangin kalau misalnya guru-guru ini levelnya tinggi. Ketika guru levelnya tinggi, maka dia bisa menghasilkan banyak murid yang levelnya juga tinggi. Guru-guru yang bagus bisa menghasilkan murid yang bagus. Nah, murid yang bagus ini akan menjadi sumber daya manusia yang bagus dan akhirnya bisa berkontribusi untuk negara, sehingga negara ini bisa maju. Jadi aku ingat perkataan guru PPKN-ku pada saat SMA. Kunci kemajuan negara adalah pembangunan, dan kunci pembangunan adalah pendidikan, dan kunci pendidikan adalah guru. Tanpa guru yang bagus, gak akan ada murid bagus. Mungkin sih kalau muridnya belajar sendiri, tapi peran guru itu memang sangat penting dan sangat krusial. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada korelasi antara kualitas guru dengan kemajuan suatu negara. Gaji guru di Jepang itu, makanya seperti yang aku jelasin di video yang sebelumnya guys, di situ aku bilang bahwa bagaimana caranya guru ini atau dosen ini bisa punya kompetensi yang lebih bagus kalau hidupnya aja pas-pasan gitu. Karena beli buku tuh pakai duit guys, ngakses jurnal tuh pakai duit. Terus kita mau misalnya akses artikel-artikel yang berkualitas itu tuh pakai duit juga. Dari buku, jurnal, artikel berkualitas itu semua kita bisa dapat ilmu pengetahuan yang bisa kita transfer ke murid atau mahasiswa-mahasiswa kita. Kalau kita nggak punya uang yang cukup gitu untuk mengakses itu semua, kita hidupnya aja juga kurang, gimana kita mau nambah ilmu, gimana kita mau kasih atau mentransfer ilmu itu ke mahasiswa atau ke murid-murid kita. Jadi memang layak, sangat-sangat layak kalau semua guru dan dosen yang dilihat gitu ya dengan gaji yang pas-pasan, apakah mereka makmur apa tidak. Kalaupun tidak ya dimakmurkan gitu supaya mereka kualitasnya bertambah sehingga anak-anak didik kita, mahasiswa-mahasiswa, anak-anak di Indonesia itu juga berkualitas seperti gurunya. Ya guys, mungkin insya Allah terrealisasikan 178 triliun dari Pak Prabowo ini untuk guru dan juga dosen. Nggak hanya anggota DPR aja yang diperhatikan, tapi guru-guru dan dosen-dosen, nakes juga guys, nakes juga itu diperhatikan sehingga kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terrealisasikan dengan baik. Ya, semoga Indonesia menjadi tempat yang aman bagi kita semua, kita makmur, kita sehat, dan kita punya pemimpin yang bijaksana. Insya Allah Pak Prabowo sehat, bahagia, bijaksana, dan terus memperjuangkan untuk rakyat Indonesia. Mungkin itu aja guys video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.